Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Minggu kemarin kita membahas tentang indikator kemampuan dari lembaga legislasi sampai tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hari ini kita akan bahas tentang partisipasi dalam pembuatan atau pembahasan RUU. Artinya kalau kemarin kita bicara tentang kemampuan daripada indikator apa saja yang harus dimiliki oleh anggota legislasi atau lembaga legislasi itu harus berfungsi apa, maka hari ini kita juga mencoba mengulas berbagai macam terkait dengan itu, yaitu terkait dengan partisipasi dalam pembahasan RUU. Nah, DPR dalam hal ini kemana saja kita menyampaikan gagasan. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita semua, bahwa yang lagi viral hari ini adalah ada seorang anggota dewan yang lagi rapat koordinasi dengan Mendikbud ya, terkait dengan aspirasi dari anggota legislasi atau DPR yang dianggap bahwa lembaga itu banyak permainan dan sebagainya apa, dan yang memverifikasi itu memang dari lembaga dinas yang menurut mereka tidak selevel dengan beliau. Nah, itu yang berbeda. Nah, terkait dengan hal ini, memang lembaga legislasi itu harusnya adalah sebagai wadah, sebagai saluran aspirasi masyarakat terhadap apa saja, kepentingan apa saja yang seharusnya itu menjadi kebijakan, menjadi kewenangan dari pemerintah untuk mengatur itu ya, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada masyarakat, cita-cita masyarakat mencapai keadilan sosial, kesejahteraan dan sebagainya bisa terwujud. Nah, biasanya di lembaga legislasi itu ada namanya kelengkapan yang biasanya dibagi tugas sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan tupoksinya. Ada yang dibagi dengan komisi-komisi ya, ada komisi hukum, komisi pendidikan, ada komisi sosial, ada komisi ekonomi dan sebagainya. Anggota dewan dari DPR, komisi-komisi itu pasti juga punya metode, punya cara kerja mereka biar aspirasi itu bisa terwujud. Memang terkadang anggota dewan itu punya hak prerogatif, hak imunitas dan segalanya, sehingga dia banyak privilege biasanya. Ya karena memang secara kelembagaan, secara sistem kenegaraan kita memang partai politik atau yang mereka yang terpilih menjadi wakil itu memang menjadi istilahnya penyambung lidah dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, tetapi DPR juga harus melalui tahap-tahapan untuk mencapai sebuah kebijakan itu, karena tugas lembaga legislasi adalah membuat sebuah kebijakan dan mengevaluasi dan sebagainya, bukan melaksanakan. Itu yang menjadi persoalan. Nah, kemarin itu kan banyak hal, mungkin banyak kejadian-kejadian tidak hanya terkait dengan pendidikan, barangkali terkait dengan hal-hal yang lain, misalnya terkait dengan proyek, dengan pembangunan, pengadaan dan sebagainya. Bisa juga karena DPR itu punya suara sehingga dianggap calus, dianggap sebagai maklar lah itu, sehingga kepercayaan publik juga menjadi pertanyaan gitu. Ya di sisi lain memang perjuangan mereka di awal sehingga dia menjadi legislasi juga mungkin tujuannya berbeda-beda. Ya, ada kalanya memang anggota legislasi itu memang benar-benar mengabdi, benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Itu memang tugas utamanya. Tetapi secara individu atau mungkin bisa juga kita lihat kualitas partai, kualitas dari personal individu sendiri, barangkali itulah yang menjadi problem ketika dia menduduki sebuah jabatan legislasi. Ya ono kalane karena pekerjaan liyan ya Pak. Ada sing gengsi-gengsian Pak. Jadi ini kadang menjadi anggota legislasi memang ya tujuannya bekerja.
Nah, sehingga dalam kinerjanya memang ya malah gak objektif. Yang ndelok balen maneh rek ngono lho ya. Nah, di dalam anggota atau legislasi atau DPR ini ada anggota DPR dari komisi, pansus, panja, bahkan yang membahas tentang tugas-tugas komisi itu secara umum bidang yang ditangani. Bisa IPOLEK, Sosbud, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kebudayaan. Nah, biasanya terbagi di dalam komisi-komisi. Begitu juga di daerah. Kemudian ketika menemui sebuah kasus yang sifatnya mendesak atau khusus ya biasanya dibentuklah pansus. Ya, panitia khusus atau panitia kecil yang menyelidiki, mendalami terkait dengan persoalan itu. Ada juga yang panitia kerja atau panja. Nah, itu biasanya tugasnya sidang, investigasi ke daerah, ke tempat proyek dan sebagainya, atau ke kementerian, atau bisa juga ke SKPD kalau di daerah. Nah, kemudian ada deputi bidang perundang-undangan sekretaris jenderal. Nah, itu biasanya di lembaga legislasi itu ada namanya sekjen atau kesekretariatan. Nah, kalau di daerah itu namanya sekwan, sekretaris dewan. Nah, kalau di DPR pusat dia juga sekjen, sekretaris jenderal DPR RI misalnya. Nah, mereka itu adalah tugasnya adalah sebagai ASN pemerintah yang ditugaskan memfasilitasi secara administratif, mungkin menyiapkan agendanya, mempersiapkan perlengkapannya dan sebagainya. Itu adalah kesekretariatan yang mengurusi itu. Kemudian ada pusat pengkajian pengolahan data informasi atau P3DI. Nah, ini DPR itu pasti tidak hanya kepanjangan tangan dari masyarakat melalui partainya masing-masing. Kita tahu sendiri partai-partai yang ada di negeri ini tidak seideal yang kita bayangkan. Walaupun mungkin ada beberapa partai memang benar-benar ideal. Dia punya kepanjangan tangan, punya kepengurusan yang sampai tingkat ranting, bahkan di departemen atau struktural kepartaian itu ada bidang-bidang yang memang sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat kita. Kenapa itu dibentuk? Ya, biar ketika ada persoalan masyarakat bisa. Kemudian ada juga fraksi-fraksi. Nah, ini ada ketika mereka setelah pemilu kemudian terbentuk ada beberapa anggota, maka terbentuklah fraksi-fraksi. Itu termasuk kelompok atau fraksi dari partai apa, atau bisa juga fraksi dari koalisi biasanya. Nah, ini anggotanya DPR sing dadi mek loro kating fraksi dhewe ya. Akhirnya dia membuat koalisi dari berbagai fraksi. Dan anggotanya melebihi, ya bisa juga fraksinya berdiri sendiri. Fraksi Indonesia Maju, apa fraksi itu juga. Nah, makanya ketika sudah menjadi anggota DPRD atau apa itu biasanya ya sudah terakumulasi, sudah diwakil rakyat ya. Walaupun mereka berangkatnya dari partai tertentu gitu. Ya. Walaupun mungkin ketika secara pribadi atau mungkin secara keanggotaan bisa juga dia adalah petugas partai. Tetapi yang lebih utama sebenarnya adalah dia adalah wakil rakyat. Nek wis ngono iku wis urusan buri, urusan dapur ya oke langsung masak partai. Tapi nek ngomong kepentingan ya rakyat umum sih. Oke. Nah, pilihan untuk menentukan kepada badan mana gagasan kita ingin sampaikan ini sebenarnya tergantung pada rancangan undang-undangnya. Jadi apa yang akan Anda advokasi atau pantau sampai tahap mana yang dibahas, maka pembahasan ini lebih efektif kalau disampaikan kepada anggota dewan yang membahas RUU tersebut. Namun gagasan itu pada tahap awal misalnya topik tentang rancangan akademik
oh terkait dengan apa yang itu misalnya, maka ya ruang konsultasi kita, ruang mencapai aspirasi kita ya harus pada fasenya itu biar tepat dan cepat ya. Yo nek kadang yo apa yo, kadang partai politik itu ya mungkin kita dari fraksi partai komunitas konstituen masyarakat partai ini, tetapi kita di wakil pusat kita tidak ada gitu, akhirnya ke partai yang lain, sehingga kita harus benar-benar pintar menyampaikan aspirasi. Misalnya hal-hal yang terdekat itu kayak kemarin dari kelompok komunitas PGIN nggak salah, Persatuan Guru Sertifikasi Pendidikan Agama Islam atau guru di Kemenag. Ini kan status keberadaannya belum pasti. Nah, ketika ada rancangan undang-undang terkait dengan status guru sertifikasi di Kemenag itu seperti apa, apakah masuk P3K atau mau jalur apa, apakah seperti di Dignas atau seperti apa, itu mereka menyampaikan aspirasinya ke Komisi 9 atau komisi yang bidangi tentang itu ketika ada rencana pembahasan atau ada rencana undang-undang yang akan dibuat terkait dengan tenaga kependidikan yang ada di bawah kementerian. Kayak di universitas kampus kita juga seperti itu. Jadi selama ini tenaga pendidik misalnya, ini contoh kasus ya terkait dengan rencana undang-undang. Jadi tenaga pendidik baik guru maupun dosen itu ada dua kelembagaan yang umum di masyarakat. Jadi ada di bawah naungan Kemendikbud, ada yang di bawah naungan Kemenag. Nah, Kemenag ini juga punya sekolah swasta dan negeri juga banyak. Ya, ini ngomong pendidikan mestinya idealnya yo Kementerian Pendidikan yang ngurusi, tetapi karena ini dilahirkan dari Kementerian Agama yang afiliasinya, yang ciri khas pendidikannya itu di pendidikan agama, maka pembinaannya di bawah Kementerian Agama. Nah, terkait dengan tenaga pendidiknya, ini harus ada payung hukum yang jelas. Makanya undang-undang ini dibutuhkan untuk memfasilitasi tenaga pendidikan, guru agama atau guru umum yang berada di bawah naungan. Kayak dosen FAI itu juga kebingungan ketika ngurus kepangkatan, ngurus sertifikasi dosen dan sebagainya. Di sisi lain dia di bawah pembinaan Kemenag, di sisi lain dia berada di lembaga pendidikan di bawah naungan Kemendikbud, Dikti misalnya. Akhirnya NIDN-nya ya double mana? Laporannya ya 2 BKD-nya gitu kan. Ini baru perguruan tinggi, begitu juga di tingkat sekolah gitu, di SMA, di SMP, di madrasah, di aliyah, di sanawiyah juga seperti itu gitu loh. Nek di bawah Kemendikbud pendidikan guru umum sih gak masalah langsung ke umum, tapi yang pendidikan guru agama baik agama Islam maupun agama yang lain ya tetap pembina, dia mengajarnya di bawah di lembaga Kemendiknas atau Dignas, tapi pembinaannya ikut Kemenag, sehingga nasibnya karirnya juga terkadang juga walaupun mungkin jelas tapi mungkin kecepatannya gak sama, lambat gitu loh. Nah, kalau kita bicara negara ngomong pendidikan kan soal Kementerian Pendidikan menurut. Makanya walaupun sekarang kementerian itu semua membuat lembaga pendidikan. Terus keuangan juga punya, pertahanan juga punya. Ya, sapa maneh. Kementerian Dalam Negeri juga punya, ya seperti jurusan sampai ini STPDN, IPDN itu ya. Kemudian banyak lagi di kementerian, di Dinas Perhubungan, Kementerian Hubungan juga punya. Hampir semua kementerian punya lembaga pendidikan. Nah,
ini juga menjadi pemikiran sehingga perlu dimunculkan rancangan undang-undang yang terkait dengan hal itu. Bagaimana kalau lembaga pendidikan itu dibangun? Kalau kemarin yang dari PDN itu sudah insaf ya. Wingi melete sebelum-sebelumnya itu melete ya. Artinya dia nggak mau gabung ke Dikti karena dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi nek ngomong pendidikan, kurikulum dan sebagainya, yo hukum gone rek. Ya, kalau output luaran atau pembahasan kajian bolehlah dari Kemendagri karena dia urusannya pemerintahan. Nah, seperti kalian. Kalau di zaman saya, mereka-mereka yang kuliah di IPDN itu setelah lulus tetap kuliah mana S1 kok sampean. Jadi teman-teman saya kuliah dulu banyak yang alumni lulusan IPDN melanjutkan ke S1 ilmu pemerintahan. Dulu mungkin masih D3, sekarang masih sudah S1, sekarang sudah menjadi STPDN. Ya, jadi murni jurusannya ilmu pemerintahan, tetapi di situ ada konsentrasi terkait dengan pemerintahan. Bisa juga fokus ke pemerintah desa, ada yang pengadaan manajemen tata kelola pengadaan barang, ada yang terkait dengan administrasi dan sebagainya. Nah, artinya hal-hal yang di luar urusan kementerian itu bagaimana penataan undang-undang. Bagaimana ketika ini kita menyampaikan aspirasi kemana? Bikin contoh yang ngomong pendidikan, belum lagi urusan yang lain gitu. Nah, ini terkait dengan rancangan undang-undang kemana kita harus menyampaikan aspirasi. Makanya terkait dengan partisipasi bagaimana masyarakat ini. Jadi DPR atau pemerintah itu ya gak moro-moro gawe peraturan umum ya. Selama itu tidak menjadi konflik, selama itu tidak menjadi persoalan bagi masyarakat, ya gak perlu kayak aturan. Bukankah ketika kita mempelajari penganggaran hukum kemarin kan saya sampaikan segala sesuatu negara atau keluarga atau siapapun ketika banyak aturan nih semakin tidak baik gitu. Semakin banyak aturan kan akhirnya gubernang administrasi dok, gubernang aturan nih dok, nggak kena substansinya. Ya, administrasinya bagus tapi outputnya jelek ya percuma. Yone iso memang secara administrasi juga baik, outputnya juga baik. Karena kalau kita ngomong pendidikan berarti kan harus ilmiah nih. Ya, artinya kalau kita berbicara bisa dikatakan ilmiah itu kan harus tersusun secara sistematis. Artinya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi dan sebagainya. Makanya diperlukan aturan yang. Nah, di dalam menyampaikan aspirasi ada forum-forum apa saja yang digelar di dalam kegiatan yang dilakukan misalnya di DPR. Ada yang namanya hearing atau diskusi. Jadi misalnya kalau ada adik mahasiswa, aktivis, ormas atau organisasi kemahasiswaan bisa juga ketika Anda mau advokasi mengajukan hearing kepada dengar pendapat. Artinya adik bisa menyampaikan aspirasi kepada dewan, tidak langsung kepada dinas Nek misalnya dia sekarang ya klarifikasi aja, menggunakan aja aspirasi hak Anda sebagai warga negara kepada alat kenegaraan yang namanya DPR itu, hearing saja. Jadi dulu saya pernah mengadvokasi kebijakan tentang insentif guru honorer umum sama honorer insentif guru TPV waktu itu. Saya harus protes kemana? Ya pertama saat selidiki dulu, saat cari informasi besar-besarnya, bagaimana regulasinya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana realisasinya di masyarakat. Setelah data saya punya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau teman-teman guru, ustadzah atau guru honorer yang barangkali hanya 1 tahun sekali dapat insentif dari pemerintah daerah, tapi nilainya nggak sesuai dengan perencanaan yang ada. Kemarin ketika itu
bahwa di dalam RAPBD kita itu disediakan anggaran sekitar 11 miliar yang diberikan kepada 9.000 guru dan ustaz. Tapi realitasnya gurunya yang dapat hanyalah 4.000. Nah, kalau dengan nilai katakanlah 600.000 kali 4.000 hanya berapa anggaran yang diserap terhadap penyediaan pemerintah? SMP ke bawah. Oh, berarti ada kabit SMP, ada kabit. Mereka silakan berbicara tentang kebijakan yang ada di tingkat SMP itu apa saja, programnya apa saja. Kita diskusi, kita masukkan situ. Jadi apapun yang disampaikan di situ, yo sosialisasi, yo ngomong wah, forum publik ya, gampang ini ya. Tapi yo sapa sing wani. Yang saya sayangkan kami dari pemerintahan itu kan masyarakat itu jarang kenal sama kepala dinas atau orang-orang dinas. Kalau nek wis baru nek ono problem ono masalah baru kenal. Jadi masyarakat itu kan untuk menyampaikan aspirasi ku ya karo nggon ya nek engko jagakno nang DPR, lah sampean DPR fraksi opo? Ya mungkin bisa saja disampaikan kepada mitranya atau temannya di tetapi kan nggak serta-merta cepat gitu loh. Ya, kita seharusnya langsung misal kasus tentang catatan kependudukan Dukcapil itu. Jadi pemerintah juga mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, program apa saja yang dilakukan oleh daerah, petugasnya siapa, teknisnya seperti apa, kita diskusi di situ. Sambil kita datangkan dari akademisi dan budayawan, kita ngaji politik atau ngaji pemerintah. Maaf ya, wani yang ngono. DPR partai kawani kan ya. Nanti ada ruang konsultasi atau public sphere nek ngomong demokrasi ya. Public sphere, ono istilah itu. Kan mesti ini dia ada. Nah itu biasanya ada komunitas-komunitas skala kecil yang biasanya mengadakan seperti itu. Misalnya ada adik mahasiswa Himaprodi atau PMII atau Kemenip bisa saja membuat forum-forum itu. Kita diskusi, mau ngaji politik dan pemerintahan misalnya. Bulan ini kita datangkan urusan pendidikan. Biasa siapa saja terserah, dari DPR siapa, dari dinas siapa, dari akademisi siapa, atau bisa juga kita ngomong bareng. Ini bukan rapat paripurna DPR, tapi mencoba membuka pintu sumbatan komunikasi aspirasi dari masyarakat untuk kita sebuah pengetahuan bersama yang nantinya bisa kita sampaikan kepada siapapun yang barangkali tidak mengetahui tentang itu. Selama ini kan program-program atau apapun itu ya ngerti kudu yang bisa akses ya ngerti informasi. Makanya jalannya pemerintahan zaman Orde Baru sama Orde Reformasi sampai Orde Pasca Reformasi sekarang beda. Nek biyen itu kepala dusun itu ada rapat di kecamatan. Apa dulu istilahnya? Konferensi bopo ngono istilahnya. Jadi setiap 1 bulan sekali kepala dusun itu ngumpul di kecamatan. Ya. Kok sekarang kan enggak loh. Buku levelnya itu desa kecamatan berarti desa ya lurah tok mencari ngono kauring ngono polo karo apa-apa nek biyen. Nah tetapi setelah reformasi hilang semua. Yang masih ada adalah tugas kepala dusun juga narik pajak lah itu yang harus dilakukan ke kecamatan nek kadang. Makanya dulu ada istilah pertemuan di tingkat kecamatan yang di fasilitas kecamatan antar kepala dusun. Iku nek level pemerintahan nek masyarakat ya tergantung pada kelompok tertentu. Partai politik gak tahu yang ada ngono. Kontu mana partai politik sing ada forum ngono iku. Sakjane iku mestine
Harus, karena itu pendidikan politik. DPR nek dadi DPR aja menang-meneng ae kan ngono. Sampe nek menang-meneng ae nek apa-apa digepuki wong ya gak tak ewangi ya kan. Tapi kalau sampean komunikasi dengan masyarakat, loh sampean lah tahu sih sudah saya sampaikan bahwa Mojokerto ke depan mau ada kebijakan ini yang sedang dibahas sekarang itu ini. Misalnya, ini ngomong DPR loh ya. Misalnya DPR hari ini apa sih kerjanya misalnya? Oh sekarang itu lagi bahas tentang RUU ini, misalnya. Pengadaan pasar desa. Karena ini ada proyek besar dari pusat, misalnya. Jadi masyarakat tahu misalnya. Nah, terus misalnya ya aja nek ngerti nek katene kampanye reses ngono rek. Ya harus kerja kuwi bendino ngono lho ya. Artinya mereka bekerja ya tiap hari. Dari DPR mosok kerja sih nek sak wulan pisan atau nek perkara ya enggak kan. Dia ngantor, dia lah selama ini anggota legislasi kita ya mungkin ada beberapa anggota legislasi yang dekat dengan masyarakat, yang aktif dengan masyarakat juga ada, tetapi secara kelembagaan DPR katalah Sekwan ada nggak program Sekwan yang langsung misalnya ngajak DPR itu dipertemukan dengan masyarakat, kantor DPR Soko itu jadikan rumah rakyat misalnya. Di setiap 1 bulan sekali ada kegiatan pengajian politik pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Cobaan tantangan menini calon bupati ngomong wani ya. Saya minta dukung Pak, tapi saya minta nanti tak 1 bulan sekali sampai harus bertemu dengan masyarakat. Bertemu, bendino bertemu kunjungan enggak. Ayo duduk bareng, ngelempok kabeh, enggak ada kursi yang lebih tinggi, kita duduk bareng, kita bicara apa terserah, temanya sampai menentukan apa yang kita yang mencari. Zaman 2010 MKP tak tanang gak wani ya. Ketika ngomong utara sungai, saya bicara tentang kawasan industri. Pelayan kabeh. Kawani kabeh. Karena apa? Dia mau ikut main di situ. Ya karena dia pemerintah ya. Ngomong izin, ngomong ini rencana pemerintah pusat maupun provinsi yang tahu mereka dulu. Akhirnya tanah-tanah yang lagi ditukoni kabeh karo ya. Iki meneh ono pabrik ini, ono tol ono apa karo wis. Sing penting ngomong seneng wis. Bu, sampe gak kepengin ngaji ya? Oh, kan. Poro nak. Niki lho enten cokap niki damel kaji sak RT ngono. Wis ya apa. Nggih pun akhirnya. Misalnya tanah dituku sampai 50 miliar lho. Iki sak RT ku kaji kabeh cukup iki. Furoda kabeh wis babak. Ada ruang konsultasi publik. Nah, biasanya kalau di ormas atau di organisasi NGO biasanya ada. Kalau di pengajian padang bulan itu kan, ya itu kan juga berbicara tentang itu. Makanya dia juga menghadirkan, jadi kapasitasnya sama, walaupun kesehariannya dia juga dia menjadi anggota legislasi, bisa menjadi di kementerian, di apa. Tapi ketika di situ ngomong nggak ada apa-apa, wis polos. Bukti ini yang mana-mana saja, justru DPR polisi malah ya, justru malah hebatnya, kuatnya Indonesia itu karena ada komunikasi yang terbuka, ada ruang-ruang public speaking yang bisa dikembangkan selain dunia media. Nah, public speaking kita itu ada di media sosial ya. Di Twitter, di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Itu dianggap tapi kan iso ae jenenge buzzer itu ya. Misalnya Karisa ngono nyekok akun 100 ngono. Berarti akun iki di ngomong komentar iki, akun komentar iki iso dadi 100 komentar. Tapi nek public speaking kan karuan jelas ya. Head to head wis depan wis. Nah, persoalannya bagaimana aspirasi partisipasi masyarakat ini bisa terbangun.
Seharusnya lembaga legislasi dari partai itu yang membuka ruang itu, Rek. Ya. Jika kota termasuk dikunjungi, maka itu penyelenggaraan lokal mengundang Anda yang forum-forum terdekat. Walaupun mungkin kalau LSM udah digawe keren. Nek niate belani ya belani ngono. Nek niate ge nyambut gawe karo mas. Ya kadang ya wis babak, kadang golek codotan ada. Jadi sing rawan itu kan pengangguran terdidik itu. Jadi banyak orang-orang sarjana, orang-orang pinter sing gak profesi ini gak jelas, akhirnya kepandaiannya, keahliannya dibuat untuk itu yang menjadi persoalan. Ada kemudian ada beberapa usulan tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada yang memang membuat usulan itu secara tertulis juga ada. Saya dulu pernah aksi itu tidak mengajukan hearing, Rek. Jadi saya datang ke lembaga legislasi kantor DPR itu membawa 2 box karton yang isinya apa? Buku. Jadi aksi saya itu memberikan buku kepada kepala dinas, ketua DPR, anggota DPR, sekwan. Dari DPR tak kayak buku situ-situ. Kebetulan waktu itu saya kerjasama dengan Jawa Pos, dengan percetakan ada buku-buku yang terkait dengan pemerintahan, politik dan sebagainya. Dumi kabeh. Sinau Pak, dumi buku kabeh. Aksi ini gak aksi ngomong. Sinau Pak, ayo sinau moco Pak. Nanti bawa buku 100 buku ditunggu situ-situ. Mau buku ini 5.000-an ya urunan loh. LSM ono sing ngono. Enggak paling benteng-benteng. Wah, melanggar undang-undang iki laporan kejaksaan. Ada juga lembaga DPD. Nah, DPD apa ini? Perwakilan daerah. Perwakilan daerah ini juga intinya fokus dari lembaga perwakilan atau dewan perwakilan daerah ini mewakili daerah, bukan atas nama partai politik. Partai politik bisa juga di daerah yang lain ada, tetapi ini ngomong daerah itu biasanya terkait dengan otonomi daerah, potensi yang ada di daerah yang barangkali berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Iki yang mungkin DPD koyo selama ini kan nggak begitu jelas kinerjanya. Gawe undang-undang ya apa kan. Mungkin si rame-rame misalnya yang kalau mau memperkara ya terkait dengan adanya IKN, adanya kenapa Mojo Jawa ini terlalu penuh kayak opo, pemerataan pembangunan sebagainya, ini kan juga menjadi persoalan. Misalnya sekarang itu semua kebijakan program pemerintah berbasis teknologi, ya misalnya. Nah iya nek sing daerah internete tepak nek sing daerah kawasan terpencil piye. Yo siji Pak, tapi akhirnya terlambat ngono. Wong sing internete buantre ngupload karya yo gak sing validasi kok ya. Tahun ini nggak ada yang ikut MSIB ya. Komunikasi sing akhirnya. Ya. Komunikasi kayaknya ada beberapa. Mbok iku arek apa informasi ini sing gak tau lho tapi ya. Itu peluang kayak model. Bahkan sekarang itu ada program apa ya? Dosen magang juga iya. Jadi dosen itu magang ke perusahaan. Ada di studi tour apa studi banding apa. Jadi selain kita teori juga mempelajari apa prakteknya seperti apa di lapangan, seperti mahasiswa seperti itu. Oke, kita tidak bicara itu, tetapi hearing-hearing inilah yang menjadikan media masyarakat apapun untuk menyampaikan aspirasi. Nah, sekarang ini yang lagi tren atau di dunia Anda atau di generasi Z atau generasi apa itu kan jarang kayak ngomong-ngomong wis lah hapus Pak, wis
Twitter share wis komentene akeh. Iku kena di-riset barangan ngono. Padahal bahasa teng akeh wong Indonesia kene ngono. Wong sitoke akune mbrek ya. Iku akun situ habis itu akune 10. Ngene apine 30 rek ya. Itu media sekarang itu ada. Makanya ya terkadang teknologi juga membantu, tetapi terkadang juga menjadi persoalan rumit. Ya kita belajar dari COVID kemarin, ya karena media yang buat masyarakat dulu ada berita-berita yang benar dan tidak benar. Begitu juga dengan sekarang. Kalau sekarang kan enaknya itu dengan media itu ketika kebijakan itu ditetapkan hari ini, besok itu masyarakat sudah tahu. Nek biyen yo suwe rek. Paling 2 tahun baru efektif dijalankan. Sosialisasinya 2 tahun. Lah, persoalannya bagi mereka-mereka yang aktif di media, yo cepet lah ngerti rek. Jadi program kemasiran tadi, kalau Anda aktif di itu ya mungkin atau mungkin yang pernah ikut, pernah dapat aksesnya informasinya cepat. Nah, begitu juga dengan masyarakat ketika ada kebijakan baru terkait dengan pemerintahan, ya cepat ngerti gitu loh. Misalnya kalau yang saya sampaikan undang-undang tambang sumber daya alam baik mineral dan sebagainya itu kan baru tanggal 30 atau Mei kemarin, artinya belum sampai 1 minggu aja mas, ini sudah tersebar kemana-mana. Bahkan sekarang dengan media itu atau teknologi gurung dadi undang-undang wis bocor ini loh, sehingga ramai menjadi diskusi di masyarakat dan menjadi informasi yang barangkali itu tidak sesuai dengan itu, sehingga menjadi bullyingan, menjadi hujatan bagi mereka, kebencian di dalam media sosial dan sebagainya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, foto gambar itu kayak gitu, ono iku AI, nah iya, masih kuliah masih apa saya kehilangan. Kayak apa sih, musim penting, iya biar Google takon ngerti loh, saya ini tak kena nopo itu kena langsung bener. Ya terkadang ya terbatas tertentu, tapi paling tidak untuk kecepatan menerima sebuah informasi, saya kira sekarang secara teknologi sudah ada, sehingga kegiatan hearing-hearing ini ya bisa bertemu langsung, bisa melalui Zoom atau telekonferensi. Dulu ada telekonferensi ya, kalau sekarang karena Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya. Kalau dulu telekonferensi, nanti wong sakno TV, saya gak nyekel HP-ne dewe-dewe, nggo kamare dewe-dewe, nanti bisa ribuan orang bisa. Asalkan ada yang punya linknya ya bisa, atau bisa juga melihat di konten YouTube. Jadi kalau kebijakan apa, atau bisa juga ada informasi apa langsung bisa diambil dari teknologi itu. Mulai AI itu kan modelnya kayak nyerap informasi, apapun yang Anda ketik, apapun yang Anda tulis itu terekam, tersimpan di servernya, sehingga ketika itu diklik itu reaksinya. Jadi Anda misalnya terkait dengan apa, ini langsung itu. Nah, aspirasi kok ngomong zaman ke depan seperti apa? Menembenek sampai 5-10 tahun ke depan ya apa itu? Nah, pertemuan mungkin agak berkurang, tapi di media sosial tidak ngomong hari, detik, waktu, jam, bisa langsung viral. Mana langsung viral? Kayak kasus Vina ngono lho. Nah itu kemlagi ki lek ya ono sing ngene iku ya. Lah itu arek kemlagi SMP sing diperkosa dipateni dibuala. Iku gak padha ae ta mbek iku. Terus kasus arek niku pindho niku ya wah sing sampai penegak hukum. Tapi sing mirip-mirip ku ya yang kemlagi itu anak SMP ya yang sana. Itu kok sampai ngono ya apa rek. Tanggane. Nah, ini ponakane ya.
rapat-rapat itu ada rapat dengan pendapat umum, ada juga dengan ad hoc atau PAH, rapat khusus. Jadi pansus misalnya ini ada panja, ada pansus terkait dengan itu, maka yang hadir di situ yang terkait dengan persoalan itu. Misalnya kemarin terkait dengan apa, ya bisa dipanggil ya ngomong sing terkait dengan itu. Di kasus Vina mungkin bisa juga dengan isu penegak hukum itu turut campur, ada campur tangan politisi, ya yes. Di desa dilakukan mana Jokowi, yes. Pak Jokowi hebatnya kan di situ. Terus dukure Pak Harto ya Pak Harto kan karuan jenderal ya, hormat. Jokowi gak mesen tapi habis kan, hancur kan, lembut gue. Selidiki sampai habis, wes. Hancur kan, mengkuno pemerintah ya. Iya nih, Pak Harto ngelirik, buri, hancur kan. Kayak dia gak. Rasaku nek ngene iku biyen kelakuane wong Majapahit, Mojokerto ngono. Jangan piye, cuma saya. Jadi kalau nek musuhan mbak kamu ya apa salahane kok biasa-biasa. Kowe jaringanmu anu entek rek. Jadi jaringanmu putus wis. Walaupun kamu nggak dibunuh, ya tetap dijak ngopi tapi jaringanmu entek kabeh. Majapahit kok gelut gak langsung teman-teman itu teman-teman wanted kalah ampun ya kalah saiki meneh korot bedok kene Jakarta tawar terus Bupati Mojokerto ndi sih masih sawugi yo mari ngono ya duwe balekno nang Majapahit kon sing paling apik Bupati Mahmud Zain yang punya kampus kita kon wingi ngamet duwe wakat kok Mojokerto balekno liwat apa? Gak dibalekno nang masyarakat, dibalekno liwat pendidikan. Dibangun kampus, dibangun apa? Wis badi ya wong. Ya gak badi tambah entek donyane. Ya. Ya balekno ya. Tentu mono yayasan Tam Sawoge ya gak. Ini kan semua bangunan ini kan murni dari tentu mono bantuan pemerintah pusat enggak kan. Ini kan semua murni berapa miliar berapa miliar ya ini dalam proses pengembalian ke masyarakat tidak bisa walaupun mungkin ya tapi ini ngomongnya bukan badi ta yayasan ya tambah entek dong dari sini ya lelai ya. Ada yang aspirasi melalui surat seperti terus aku ya nek ngomong perdata ya harus ada surat tapi nek ngomong surat kadang ya wis ngono iku ya jadi iku nek ngomong hukum sidang perdata bukan kita hukum acara perdata itu baru ngono iku kayak debat-debatan tapi nek persoalan wis kadung penting darurat viral ya gak sesuai surat terbuka langsung ya gak ada yang tujuan surat terbuka di gawe suratnya di share nang ini semua media sosial. Oke sampai di sini